bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Tari Halisi dengan NPM 022724111030. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital saat ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman, di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, dunia perbankan mengalami perubahan yang sangat besar-besaran. Nah, segala aktivitas keuangan yang dulunya dilakukan secara manual kini berubah menjadi serba digital, mulai dari transaksi, layanan nasabah, hingga pengelolaan data dan keamanan sistem. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi ini, industri perbankan karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Prinsip ini tentu harus tetap dijaga meskipun sistem dan layanannya terus bertransformasi menuju dunia digital. Disinilah pentingnya optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah. Optimalisasi ini bukan sekedar memperbarui sistem komputer atau aplikasi perbankan, tetapi juga membangun fondasi digital yang kokoh, mencakup sistem keamanan data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia dan teknologi syariah, serta dukungan regulasi yang memadai. Nah, dengan infrastruktur yang kuat, bank syariah mampu memperluas jangkauannya. Layanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kepercayaan nasabah melalui layanan yang cepat, mudah, dan aman. Namun, investasi teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga kebutuhan akan digitalisasi antara nilai-nilai syariah dengan inovasi teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menyeimbangkan antara inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus memperkuat daya saing tengah transformasi digital global. Nah, digitalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam dunia ekonomi dan keuangan. Hampir seluruh kegiatan ekonomi kini memanfaatkan teknologi digital, termasuk sektor perbankan. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap cara masyarakat bertransaksi, mengakses layanan keuangan, dan mengelola aset mereka. Perbankan syariah sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional tidak boleh tertinggal dalam arus perubahan ini. Kehadirannya bukan hanya sebagai alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang membawa nilai-nilai moral dan spiritual dalam sektor aktivitas ekonomi. Namun, agar tetap relevan dan kompetitif, perbankan syariah harus memperkuat infrastrukturnya, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun sumber daya manusia. Saat ini, berbagai bank syariah telah memulai langkah digitalisasi, seperti melalui mobile banking syariah, internet banking, dan kemitraan dengan fintech syariah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi.
Di antaranya adalah keterbatasan investasi teknologi, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, serta belum maksimalnya kolaborasi dengan pelaku teknologi finansial. Selain itu, setiap inovasi digital yang dilakukan harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Inilah yang membuat optimalisasi infrastruktur digital menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang modern, efisien, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana infrastruktur industri perbankan syariah dapat dioptimalkan agar tetap relevan, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kondisi infrastruktur digital perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan optimalisasi infrastruktur. Yang ketiga yaitu menelaah tantangan dan hambatan dalam proses digitalisasi. Yang keempat yaitu merumuskan strategi penguatan infrastruktur digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada regulator dan lembaga terkait untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Nah, manfaat penelitiannya yaitu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam topik inovasi dan digitalisasi perbankan syariah. Hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi akademis, mahasiswa, dan penelitian lain yang tertarik pada isu keuangan syariah di era digital. Nah, secara praktisnya yaitu manfaatnya antara lain. Yang pertama yaitu bagi lembaga perbankan syariah sebagai acuan dalam meningkatkan sistem infrastruktur. Yang kedua yaitu bagi pemerintah dan regulator sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan digitalisasi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat dan nasabah agar lebih memahami pentingnya digitalisasi syariah dan semakin percaya terhadap produk keuangan berbasis Islam. Yang keempat yaitu bagi pelaku fintech syariah sebagai peluang untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang inovatif dan sesuai prinsip syariah. Yang kedua yaitu perkembangan digital di era modern. Dunia saat ini sedang berada dalam fase perubahan besar yang sering disebut sebagai era digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita berinteraksi, bekerja, belajar hingga bertransaksi. Awalnya perkembangan digital dimulai dari kemunculan komputer dan jaringan internet akhir abad ke-20. Namun, perkembangan paling pesat terjadi 2 dekade terakhir, terutama sejak hadirnya teknologi dan kecerdasan. Teknologi ini telah mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi lebih efisien dan terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu. Dalam bidang ekonomi, digitalisasi memunculkan istilah ekonomi digital, yaitu adalah ekonomi yang didukung oleh teknologi internet dan data. Kini berbagai sektor usaha termasuk perbankan, perdagangan, dan jasa telah berbagai sistem digital untuk memperluas jangkauan layanan
dan menekankan biaya operasional. Masyarakat pun semakin terbiasa operasional sistem digital untuk memperluas jaringan operasional. Masyarakat pun semakin terbiasa melakukan transaksi tanpa uang tunai melalui alat digital, e-wallet, dan sistem pembayaran online. Di sektor perbankan, perkembangan digital telah melahirkan inovasi seperti mobile banking, internet banking, dan digital banking. Inovasi ini tidak hanya mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga membantu lembaga keuangan dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem mereka. Bahkan kini hadir pula fintech atau financial teknologi, perusahaan teknologi keuangan yang menghadirkan layanan keuangan berbasis digital dan cara yang cepat, mudah, dan praktis. Perkembangan digital juga telah membuka peluang besar bagi perbankan syariah, memperluas layanan berbasis nilai-nilai Islam. Mereka yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal. Selain itu, teknologi digital memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan al-adal dan keterburukan al-asil. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, perkembangan digital juga membawa sejumlah tantangan. Ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta ketimpangan literasi menjadi isu penting yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur, kebijakan yang bijak, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar digitalisasi benar-benar bisa dirasakan secara menyeluruh. Perkembangan digital pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang cara manusia beradaptasi dan berinovasi di tengah perubahan. Di masa depan, siapa yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas dan cermat, dialah yang akan menjadi pemenang dan persaingan global. Yang ketiga yaitu infrastruktur teknologi di era digital. Dalam dunia modern yang serba digital seperti sekarang, infrastruktur teknologi mempunyai fondasi utama dalam menjalankan hampir seluruh aktivitas manusia dan organisasi. Tanpa infrastruktur teknologi yang kuat, transformasi digital tidak akan berjalan optimal. Secara sederhana, infrastruktur teknologi dapat diartikan sebagai seluruh sistem perangkat dan jaringan yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menginput data atau menginformasi secara digital. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, sebuah organisasi mampu beroperasi cepat, efisien, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, peran infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi berperan sangat penting dalam mendukung kelancaran proses digitalisasi. Yang pertama yaitu infrastruktur memungkinkan terjadinya optimalisasi proses kerja, sehingga aktivitas yang dulu dilakukan secara manual kini bisa berjalan secara cepat dan akan melalui sistem digital. Yang kedua yaitu infrastruktur menjadi dasar dari pertukaran dan pengelolaan data di era big data. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi digital sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu infrastruktur juga berkaitan dengan keamanan informasi. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara digital, semakin besar pula risiko terjadinya kebocoran data atau serangan siber. Oleh karena itu, sistem keamanan seperti firewall, enkripto, dan backup sistem bagian tak terpisahkan dari infrastruktur teknologi modern.
Nah, infrastruktur teknologi modern dalam dunia perbankan. Dalam industri perbankan, infrastruktur teknologi memiliki peran yang sangat vital. Sistem perbankan modern sangat bergantung pada teknologi untuk menjalankan layanan seperti mobile banking, ATM, internet banking, hingga pembayaran digital. Infrastruktur yang baik memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang cepat, aman, dan bisa diakses 24 jam. Nah, selain itu, dengan dukungan teknologi seperti blockchain dan big data analytics, perbankan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses transaksi, dan memperkuat sistem keamanan nasabah. Namun, penguatan infrastruktur ini juga harus disertai dengan tata kelola dan pengawasan yang baik, agar teknologi tidak menjadi alat efisiensi terhadap, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kejujuran, keamanan, dan keadilan terutama bagi. Nah, infrastruktur teknologi dalam dunia perbankan. Dalam industri perbankan, infrastruktur teknologi memiliki peran yang sangat vital. Sistem perbankan modern sangat bergantung pada teknologi untuk menjalankan layanan seperti mobile banking, ATM, internet banking, hingga pembayaran digital. Infrastruktur yang baik memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang cepat, aman, dan bisa diakses 24 jam. Selain itu, dengan dukungan teknologi seperti blockchain dan big data analytics, perbankan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses transaksi, dan memperkuat sistem keamanan nasabah. Namun, penggunaan infrastruktur ini juga harus disertai dengan tata kelola dan pengawasan yang baik, agar teknologi tidak hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga tetap selaras dengan nilai-nilai kejujuran, keamanan, dan keadilan, terutama bagi perbankan syariah yang berlandaskan prinsip Islam. Yang keempat yaitu regulasi dan kebijakan dalam perbankan digital, perbankan syariah. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, regulasi dan kebijakan memegang peran yang sangat penting sebagai pengarah, pengawas, sekaligus pelindung bagi seluruh pelaku industri keuangan. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan kebijakan yang adaptif, proses transformasi digital berisiko menimbulkan ketidakseimbangan baik dari segi keamanan, transparansi, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Makna regulasi dan kebijakan. Secara umum, regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga otoritas untuk mengatur jalannya suatu sistem agar tetap sesuai dengan norma dan tujuan yang diharapkan. Sementara kebijakan merupakan paduan strategi atau arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, mendukung perkembangan industri perbankan syariah di tengah digitalisasi ekonomi. Dengan kata lain, regulasi memberikan batasan dan kepastian hukum, sedangkan kebijakan berfungsi sebagai peta jalan yang memandu langkah pembangunan sektor keuangan di digital agar berjalan aman, tertib, dan berkeadilan. Nah, peran regulasi dalam era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi. Bank tidak lagi sekadar tempat menyimpan uang, tetapi sudah menjadi penyedia layanan digital berbasis data. Disinilah regulasi berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan risiko baru bagi sistem keuangan nasional.
Beberapa fungsi utama regulasi di era digital antara lain. Yang pertama yaitu menjamin keuangan dan kepercayaan nasabah melalui aturan tentang perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan transaksi elektronik. Yang kedua yaitu mencegah praktik keuangan yang melanggar hukum, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan agar inovasi digital tidak menimbulkan risiko sistematik yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu mendorong inovasi yang sehat dengan memberikan uang bagi munculnya teknologi keuangan baru seperti fintech dan open banking, namun tetap dalam pengawasan yang sesuai. Kebijakan dalam perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, kebijakan memiliki peran yang lebih luas karena tidak hanya mengatur aspek teknis dan operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kebijakan yang baik harus mampu menjembatani antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah. Misalnya, ketika bank syariah ingin meluncurkan layanan digital baru seperti mobile fintech atau digital zakat platform, maka kebijakan syariahnya harus menjamin bahwa produk tersebut bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Selain itu, pemerintah dan lembaga otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem keuangan digital syariah. Mereka tidak hanya mengeluarkan peraturan teknis, tetapi juga membangun kebijakan yang mendorong kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan teknologi atau fintech syariah, memperluas inklusi keuangan, serta menjaga stabilitas ekonomi umat. Contoh regulasi dan kebijakan terkait beberapa regulasi yang menjadi dasar pengembangan perbankan digital dan syariah di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi dasar hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu POJK Nomor 12 atau POJK 03 atau 2021 tentang bank umum yang mengatur kegiatan perbankan berbasis teknologi informasi termasuk digital banking. Yang ketiga yaitu Blueprint Transformasi Digital Perbankan 2025 dari OJK yang menjadi pedoman strategis bagi perbankan nasional menuju sistem keuangan digital yang inklusif, adaptif, dan aman. Yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI terkait layanan keuangan berbasis teknologi seperti fatwa tentang fintech syariah, crowdfunding, dan digital payment berbasis akad syariah. Nah, melalui regulasi dan kebijakan tersebut, diharapkan digitalisasi perbankan syariah dapat berjalan dengan aman, berkeadilan, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tantangan dalam implementasi regulasi dan kebijakan. Meskipun regulasi dan kebijakan sudah disusun cukup baik, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan adaptif regulasi terhadap inovasi yang berkembang sangat cepat, kurangnya sinergi antara lembaga pengawas baik antara OJK, BI, maupun DSN MUI, kesenjangan literasi hukum dan digital baik di kalangan nasabah maupun pelaku industri, perlindungan data yang masih rentan terhadap penyalahgunaan di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala
serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dibuat tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan digitalisasi yang dinamis. Yang kelima yaitu inovasi layanan dalam industri perbankan. Syariah di era digital. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perbankan besar dalam dunia industri, termasuk industri perbankan. Tidak hanya mengubah cara bank beroperasi, tetapi juga cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan. Dalam konteks ini, inovasi layanan menjadi kunci utama untuk mempertahankan daya saing dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Pengertian inovasi layanan. Secara umum, inovasi layanan atau servis inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Inovasi ini dapat berupa peningkatan proses pelayanan, penggunaan teknologi baru, penciptaan produk digital, atau penyederhanaan sistem agar lebih cepat dan efisien. Dalam dunia perbankan, inovasi layanan tidak hanya mencakup produk finansial, tetapi juga pengalaman nasabah. Bank yang mampu memberikan layanan yang mudah diakses, aman, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat akan lebih dipercaya dan diminati oleh nasabah. Inovasi layanan dalam konteks digital. Digitalisasi telah mengubah wajah layanan perbankan secara menyeluruh. Dulu, nasabah harus datang ke kantor cabang untuk membuka rekening, transfer uang, atau melakukan pembayaran. Kini semua bisa dilakukan melalui smartphone dalam hitungan detik. Beberapa contoh inovasi layanan digital yang kini banyak diharapkan dalam industri perbankan antara lain. Yang pertama, mobile banking dan internet banking. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada layanan tatap muka. Yang kedua yaitu digital onboarding. Proses pembukaan rekening dan verifikasi identifikasi kini dapat dilakukan secara online melalui sistem e-KYC tanpa harus datang ke cabang. Yang ketiga yaitu e-wallet dan kris, memudahkan transaksi digital, baik untuk pembayaran di toko fisik maupun daring, tanpa menggunakan uang tunai. Yang keempat yaitu chatbot dan virtual assistant, layanan berbasis artificial intelligence yang membantu menjawab pertanyaan nasabah secara otomatis selama 24 jam. Integrasi fintech dan open banking. Bank mulai berkolaborasi dengan perusahaan finansial teknologi untuk memperluas jangkauan layanan dan menghadirkan pengalaman keuangan yang lebih personal. Inovasi layanan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, inovasi layanan memiliki karakter yang unik karena harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Artinya, setiap inovasi harus bebas dari unsur riba, gharar, ketidakjelasan, dan masyir spekulasi. Namun, prinsip ini bukanlah